Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Gottlieb Wilhelm Daimler. Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Benda yang sangat penting digunakan ketika kita sedang mengendarai motor adalah pelindung kepala yang kita kenal dengan helm. Dari manakah asal helm sesungguhnya? Helm sudah ada sejak zaman kuno, namun kegunaan utamanya hanya untuk melindungi kepala ketika berperang melawan tentara musuh. Jadi di belahan bumi manapun, helm hanya dipakai ketika sedang berperang. Namun helm yang digunakan untuk mengendarai sepeda motor pertama kali diciptakan oleh Gottlieb Wilhelm Daimler pada tahun 1885. Pria yang lahir pada tanggal 17 Maret 1834 dan meninggal pada 6 Maret 1900 ini merupakan seorang teknisi dan desainer industri yang menciptakan banyak sekali jenis sepeda motor kuno. Dia juga menciptakan berbagai spare part dan mesin motor, termasuk mesin berkecepatan tinggi yang berbahan bakar petroleum. Meski masih menjadi perdebatan, namun Daimler tetap dianggap sebagai penemu helm motor yang pertama. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Salah satunya karena motor ciptaan Daimler pada masanya bukanlah dibuat sebagai kendaraan berkecepatan tinggi, melainkan hanya untuk bersenang-senang. Karena itu, helm pertama ciptaan Daimler masih berbentuk sangat sederhana dan tidak terlalu bersifat sebagai alat keselamatan. Barulah pada puluhan tahun setelah kematian Daimler, keharusan memakai helm ketika berkendara dimunculkan. Hal ini disebabkan oleh kecelakaan maut yang dialami oleh T.E. Lawrence pada tahun 1935. Pada waktu itu, Lawrence yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi berpapasan dengan dua orang anak kecil yang sedang mengendarai sepeda. Untuk menyelamatkan mereka, Lawrence membanting setang motornya sehingga dia terpeleset, terjatuh, dan kepalanya mengalami pendarahan parah. Akhirnya Lawrence meninggal di rumah sakit. Setelah itu, pada tahun 1953, Profesor C.F. Lambert menciptakan dan mematenkan helm untuk sepeda motor yang mementingkan keselamatan. Berdasarkan hal ini, helm motor kemudian disempurnakan dan diwajibkan di seluruh dunia. Inilah sebabnya masih ada pertentangan mengenai siapa penemu helm motor pertama kali. Tetapi Daimler masih dianggap banyak orang sebagai tokoh penemu helm yang paling tepat. Saudaraku, helm adalah pengaman yang tidak boleh diabaikan ketika sedang berkendara. Tuhan juga sudah menyediakan penolong yang dapat menjadi pelindung bagi kita. Sosok tersebut sangatlah penting karena dialah yang akan mengingatkan kita ketika kita akan terjatuh dalam dosa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita akan terjatuh dalam dosa, dan Roh Kudus membuat hati kita merasa bersalah setelah berbuat dosa. Dia adalah roh penolong yang membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman. Jangan pernah mengabaikannya. Kita harus menjadi peka dengan suara Roh Kudus agar hidup kita selalu aman ketika kita sedang mengendarai kehidupan di jalur dunia yang penuh dengan bahaya ini. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku berdoa agar lebih peka lagi merespon suara Roh Kudus supaya aku tidak mudah jatuh ke dalam jebakan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan,
Mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.